sampaikan. Sebelumnya izin Bapak Ibu saya sampaikan, saya berdiri di sini bukan berarti saya untuk menggurui Bapak Ibu akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas SMK. Selanjutnya yang ketiga doa, yang keempat pembuatan kesepakatan kelas, yang kelima ice breaking, dan yang keenam ada pembahasan materi. Selanjutnya kita akan beralih ke kegiatan atau aktivitas yang pertama, yakni pembukaan. Dilakukan hari ini, apa yang akan menjadi kesepakatan kita hari ini, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu boleh angkat tangan atau oke, baik Pak Robert. Aktif dalam pembelajaran. Oke, aktif dalam pembelajaran. Saya tanyakan kembali lagi ke Bapak Ibu yang lain. Setuju atau tidak? Kita harus aktif dalam pembelajaran ini. Setuju. Setuju. Oke. Selanjutnya mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Ibu Kristiani Nenggolan. Silakan mulai dulu sebelum mengumpulkan pendapat. Oke,
silahkan raise hand dulu sebelum mengemukakan pendapat. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat kan tidak nih? Namanya juga kesepakatan kelas ya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kita sepakat atau tidak? Sepakat ya? Oke. Masih ada Bapak Ibu? Oke, boleh Ibu Anita. Tepat waktu luar biasa. Tepat waktu ya. Tepat waktu kita memulainya tepat waktu. Selesainya juga harus tepat waktu ya. Oke, sangat luar biasa. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Oke, boleh apa ini? Bunyo. Oke, jika ingin keluar, izin dulu ya. Setuju kan tidak Ibu? Atau nggak usah nih? Setuju, oke baik. Apakah ini cukup untuk kita laksanakan hari ini atau terpanggil. anak-anak kita ini sudah memiliki kodratnya mereka masing-masing. Tugas kita adalah menuntun dan membimbing kodrat yang ada pada kami. Menuntun dan membimbing anak-anak kita untuk menebalkan perilaku-perilaku yang ada, perilaku-perilaku positif yang ada pada mereka. Kemudian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Lanjut Bu. Kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yakni yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk teori kontrol yang selanjutnya, mungkin saya bisa minta tolong Bapak Ibu berpasangan berdua, oke ya? Bisa ya? Saya sama Pak Rahman.
Boleh ya? Sudah? Jangan pegang-pegangan. Oh, kalian berdua. Tidak pegang-pegangan, tidak. Ini mari mencoba. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian digenggam benda itu, apapun itu dengan segala dayanya. Kemudian dibuat kekalan. Digenggam itu, kemudian salah satu temannya mencoba menggoyahkan pemikiran Bapak Ibu. Misalnya nih, Pak Raymond sudah menggenggam hartanya yang paling berharga. Namun tiba-tiba datang Bu Hotma, Pak Raymond, bolehkah aku pakai dulu itu hartamu? Dia bisa membujuk temannya, bisa melakukan segala sesuatu supaya genggamannya Pak Raymond ini bisa terbuka. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke, silahkan diuncapkan dulu apa yang menjadi sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga untuk Bapak Ibu. Satu orang aja, satu pasangan. Jadi yang nulis satu aja. Oh, yang tulis satu aja. Bapak Ibu. Misalnya Bu Syam sama Bu Lia, yang menulis cuma Bu Syam gitu. Tugasnya Bu Lia ini mencoba menggoyahkan, mencoba merayu, mencoba bagaimana caranya Bu Lia bisa mengambil. Boleh silahkan Bapak Ibu. Anggap aja misalnya pulpen atau apakah yang Sini. Apalagi boleh kertas, boleh terserah mau Terserah lah, boleh ditulis, boleh langsung bendanya kalau ada, seolah-olah saja. Enggak langsung baterainya penuh. Oke, silakan pasangannya mencoba merayu temannya ya. Coba temanmu bagaimana caranya? sini Bu. Jadi pakai itu aja. Enggak. Pakai makanan aja. Buka itu tangan. Oh, gitu yang merayunya pakai makanan supaya bisa dibuka. Buneng, bolehkah aku minjam barangmu? Oke. Pura-puranya ini. Saya sewa deh. Nanti ya. Sebentar aja. Yang penting membujuk, kalau udah berhasil enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Mereka enggak usah bujuk Pak Eka. Oke, ini selanjutnya selanjutnya Boleh menyuap. lanjut Bu. Kok kasih aku kesuruh ke sini? Nah, sekarang adakah tadi yang dari bujukannya Bapak Ibu ini, pasangannya ini ada yang berhasil membujuk? Enggak ada. Tidak ada ya. Siapa tadi yang menggenggam? Saya yang menggenggam. Aku siapa? Oke, sekarang kenapa alasan Anda tidak membuka genggaman kamu itu? Kenapa, Bu? Kenapa? Karena yang saya genggam yang paling berharga buat saya. Lakinya. Kalau alasannya Pak Raymond? Laki. Tapi itu tulisannya. Ini sebetulnya saya punya. Mungkin dari kita dengar alasan berbicara. Mon. Buruk. Tadi kan diminta kita menuliskan satu tulisan atau apa yang menurut kita paling berharga. Beliau membujuk saya, tapi karena yang saya tulis itu adalah akidah, saya tidak akan menyerahkan hidup saya kepada saya. Mantap sekali Bapak Ibu ya. Nah, dari kegiatan ini yang ingin kita lihat adalah siapa yang memegang kendali atas diri kita sendiri. Diri sendiri. Bisakah kendali itu digoyahkan oleh orang lain? Bisakah orang lain ini sebenarnya mengontrol kita? Bisa kalau kita kasih kendali. Bisa kalau namun teori kontrol, seorang yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Kenapa kata-kata ada kata-kata ketika manipulatif atau kalau
berhasil bujuk rayuannya. Itu artinya bapak ibu yang berhasil dibujuk karena bapak ibu memang membuka diri untuk mau dikontrol oleh orang lain. Ketika bapak ibu tidak mau dikontrol oleh orang lain, tidak akan bisa orang lain mengontrol bapak ibu. Itu dulu yang harus kita pahami tentang teori kontrol manusia. Jadi kalau orang lain berhasil mengontrol kita, orang lain bisa mempengaruhi kita karena kita bersedia untuk dipengaruhi. Kita bersedia untuk menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya buana yang jago bujuk. Nah, untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik merasa bahwa guru itu punya kemampuan untuk mengontrol siswa. Sadar tidak sadar kita selalu merasa, kan saya gurunya. Terserah saya adalah posisinya sebagai gurumu dan kamu harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak-anak merasa bahwa saya ini harus dikontrol oleh orang yang lebih paham tentang apa yang dijalani. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita yang kita lakukan itu adalah stimulus respon. Kita belum terlalu memahami bagaimana dengan teori kontrol ini. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Kemudian, tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pembahasannya akan saya bahas selanjutnya. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya berpikir saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul kan tidak? Kalau kita sudah membujuk seseorang, capek sudah nih. Ujung-ujungnya kalau kita harus memaksakan sesuatu itu, kita akan melakukan pemaksaan. Selanjutnya, Bu. Nah, disiplin positif. Masuk ke pembahasan berikutnya. Disiplin positif. Sebelum saya bahas apa itu disiplin positif, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Lanjut, Bu. Disiplin positif. Apa arti kata disiplin? Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Teratur, patuh, tertib. Otomatis segala sesuatu yang ada di pikiran kita ketika kita membahas tentang kata disiplin, sesuatu yang harus ditaati, ya, sesuatu yang harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kita kembali lagi, sebenarnya makna kata disiplin itu apa? Makna kata disiplin yang sebenarnya adalah belajar. Makna kata disiplin adalah belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Bagaimana maksudnya? Misalnya, nanti akan saya bahas tentang teori motivasi manusia. Ada nanti apa menurut saya nih? Saya ini sudah disiplin, ya. Apa yang mendasari saya melakukan kedisiplinan saya itu? Apakah saya mau mendapatkan penghargaan?
Apakah saya takut kena hukum? Atau saya mau menghargai diri saya, bertanggung jawab atas diri saya, menghargai apa yang saya punya, menghargai waktu, menghargai kemampuan yang sudah dianugerahkan kepada saya. Lanjutnya Bu. Kemudian pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Pendekatan disiplin positif ini sebenarnya sebelum kita terapkan ke anak-anak, kita terapkan dulu ke diri kita sendiri. Karena kembali lagi ke pengertian guru ya. Kita kembali lagi mengingat guru itu apa? Guru dan guru. Pendekatan disiplin positif adalah tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut Bu. Nah, segala sesuatu tadi memiliki tujuan. Di teori kontrol segala sesuatu memiliki tujuan. Kesalahan itu terjadi mungkin karena memiliki tujuan. Pasti ada alasan. Kita harus mengetahui kembali lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misalnya saya tanya, Bu Nikola kenapa sekarang minum teh kotak? Saya butuh minum. Butuh minum. Itu salah satu bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diterima itu berada pada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, kita sebagai manusia kita sadar, saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh tempat tinggal. Kenapa sampai mungkin kenapa sampai ada pencurian? Dia merasa saya butuh itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima, saya butuh untuk diterima, saya butuh kasih sayang, saya butuh itu dari keluarga-keluarga saya, dari orang-orang yang di lingkungan saya. Ketika kan kadang nih anak-anak kita sadar, ini anak ini butuh perhatian lebih. Mungkin perhatian itu tidak dia dapatkan dari rumah dan dia cari di sekolah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nurul. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini kita sebagai manusia sadar bahwa kita ini perlu diakui, ya kan? Apalagi kalau berprestasi, merasa saya mau menonjolkan diri. Tapi tiap orang beda kadarnya. Ada yang memiliki kadar yang luar biasa, memang mau up dirinya. Ada juga yang di bawah, tapi tetap akan ada merasa saya harus diakui, saya harus bisa berprestasi supaya saya bisa terlihat. Ya. Selanjutnya ada kebebasan. Kita sebagai manusia harus memiliki kebebasan. Kebebasan di sini, kebebasan memilih, kebebasan untuk bebas untuk berpendapat, berekspresi. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan. Adakah manusia di sini yang tidak butuh tertawa, tidak butuh rasa senang? Saya rasa tidak ada. Karena alhamdulillah di sekolah kita ini nomor satu kita itu semua harus senang dulu, dan itu ada di sekolah kita. Lanjut Bu.
Kemudian ini yang tadi yang saya maksud, teori motivasi perilaku manusia. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu itu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang melakukan sesuatu untuk mendapat penghargaan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu? Katanya dulu kayak serius betul tadi. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? Atau pernahkah Bapak Ibu atau saya sendiri melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau teguran? Kemungkinan saja saya dapat teguran dari kepala sekolah. Kalau saya tidak melaksanakan tugas saya, saya harus mengerjakannya supaya saya tidak tegur. Ini kembali lagi kita harus tanyakan ke diri kita sendiri. Tujuan kita melakukan itu apa? Tadi Bu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita kan bisa melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian menghindari hukuman. Itu yang kita sebut dengan teori internal, eksternal, dan kemudian untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi internal. Yang mana sebenarnya yang harus paling kita miliki? Motivasi internal. Tanpa harus dilihat oleh orang lain, tanpa harus mendapatkan ujian, tanpa harus takut akan hukuman, itu yang bisa menggerakkan kita. Itu juga yang harus kita bangun terhadap anak-anak kita. Namun sangat sayang karena kita saja sadar diri bahwa motivasi eksternal kita yang sebenarnya jauh lebih banyak. Begitu pula dengan anak-anak. Kadang anak-anak melakukan itu supaya takut dapat hukuman. Awalnya juga saya berpikir, nah kalau tidak dengan hukuman kayak gimana cara kita mendisiplinkan anak-anak? Selanjutnya kita akan bahas di restitusi. Lanjut kok. Istri lagi kan? Lanjut aja ya. Oke. Sekarang hukuman dan penghargaan. Ada istilah mungkin kalau untuk saya ya, ini merupakan istilah baru, dihukum oleh penghargaan. Ternyata sadar tidak sadar penghargaan itu adalah salah satu jenis hukuman. Kenapa? Kalau misalnya anak wali saya bisa mengikuti apa yang saya inginkan, mungkin saya nih silahkan pakai beli gorengan, nih silahkan dipakai untuk beli minum. Selanjutnya saya meminta tolong atau saya menginginkan siswa saya melakukan sesuatu, mereka pasti tetap akan berharap. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin waktu SMA, waktu sekolah kita pernah mendengar kata waktu kuliah itu ada bidik misi, ya. Bidik misi ini artinya mahasiswanya itu harus memiliki IPK di atas rata-rata ya. Dia harus mempertahankan itu supaya cair dalam keilmuan. Karena kalau tidak sampai ke targetnya, tidak akan dilanjutkan. Itu sebenarnya sebuah dihukum oleh penghargaan, tapi ke arah yang positif. Dihukum oleh penghargaan, misalnya ada bapak ibu guru kalau di TK atau di SD selalu memberikan bintang-bintang kan seperti bukunya anak-anak kita. Kalau tiba-tiba bintang gurunya tidak ada, atau gurunya pindah, terkadang juga seperti ini, gurunya pindah, anak-anak sudah merasa nyaman, anak-anak sudah merasa banyak penghargaan dari gurunya,
tiba-tiba pindah atau tiba-tiba tidak ada, digantikan dengan orang lain, anak-anak pasti menuntut untuk mendapatkan apa yang selalu dia dapatkan dari orang sebelumnya kepada orang yang baru. Lagi Bu. Sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terjadinya tidak terencana. Betul nggak tidak Bapak Ibu? Ya, betul. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Oke. Kalau konsekuensinya itu terencana. Misalnya, ada anak datangnya terlambat. Kok apalah kau dia? Karena kau terlambat. Kan kadang ada yang merasa, kan konsekuensimu. Ternyata itu berbeda Bapak Ibu. Hukuman ini maksudnya dia itu, buang sampah lah kau. Kalau konsekuensi, kita memang sudah sepakati bersama. Kita sudah memang merancang. Kalau ada siswa yang terlambat, hukumannya kayak gini. Kalau ada siswa yang bolos, hukumannya kayak gini. Itu adalah salah satu contoh kesepakatan sekolah yang mungkin di sekolah kita ini perlukah ditinjau ulang atau sudah bagus menurut Bapak Ibu. Selanjutnya, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi seperti yang saya katakan disepakati. Sedangkan restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selama ini ketika ada kesalahan, yang mengambil keputusan, yang mengambil tindakan selanjutnya siapa? Bapak Ibu guru. Karena kita merasa saya punya kontrol atas dirimu, kamu harus dengan saya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya tidak menafik, saya selalu menjadi seorang guru penghukum. Salah sedikit anak, juga saya. Hukumannya apa? Ternyata ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi kita sudah sepakat. Di awal kan kita sudah sepakat apa yang harus kita lakukan. Kamu juga sudah tahu, orang tuamu sudah tahu. Nah, jadi anak-anak juga pasti bisa menerima. Nah, kalau restitusi, bagaimana caranya anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri? Lanjut Bu. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu pikirkan, berada di posisi mana kan kita? Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Semuanya Bapak Mauli bisa mengatakan bahwa dia pernah melakukan semuanya. Kalau semuanya berarti kita berada dalam posisi sebagai manajer. Namun sebagai manajer kita harus membimbing anak-anak untuk mencari solusinya sendiri. Penghukum di otak memang langsung dan ketika ada kesalahan ada hukuman. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Aduh, Bekam, berapa kali sudah dibilang sama kamu? Kecewa betul ibu sama kamu. Gak tahu lagi ibu kayak apa. Kita membangun anak-anak itu bisa memiliki rasa bersalah. Ternyata apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian sebagai teman. Nah, ini teman kadang menjadi dilema. Kita harus bisa menjadi orang yang dekat dengan anak-anak. Namun kadang ada anak-anak yang keterlaluan dekatnya sama kita. Sudah merasa bestiku gak apa-apa. Bisa diatur itu kalau sama ibu atau bapak itu. Ya kan? Nah, itu ada juga posisinya. Ada posisi sebagai pemantau. Pemantau ini mungkin biasanya dilakukan sama guru BK. Dia memantau kesalahan anak-anak. Berapa kali sudah terlambatnya? Nah, di catatan ibu, kamu sudah melanggar berapa kali? Ya kan? Di sini aku BK
saudara. Kemudian sebagai manajer, ini adalah bagaimana tujuan pendidik kita berada pada posisi sebagai manajer. Kita bisa mengatur segala sesuatu untuk memperbaiki kesalahan anak dengan melakukan restitusi. Lanjut Bu. Kalau keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah semua melaksanakan keyakinan kelas. Apa masih ada yang belum punya keyakinan kelas? Sudah tapi belum di print ya? Oke. Kalau kelasnya Bapak sudah Bapak? Oke. Artinya kita sama-sama sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Lanjut Bu. Yakin terhadap diri kita sendiri. Kalau peraturan artinya sudah ada. Kalau keyakinan akan jauh lebih bermakna. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti. Karena kan keyakinan dibentuk, kesepakatan itu dibentuk dari keyakinan yang ada sama anak-anak, yang ada sama bapak ibunya. Jadi ketika mereka untuk menuruti, kan ini mau saya, bukan maunya guru sendiri. Kita sudah sepakat. Dan itu pembentukan keyakinan kelas ada bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Gitu. Stop sampai di sini dulu. Mari berdiskusi menentukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa kira-kira yang ada pada kalimat-kalimat yang ada di kata peraturan? Misalnya, nilai kebajikan kalau dikatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat. Nilai kebajikan apa kira-kira yang ada pada peraturan itu? Lingkungan akan selalu bersih. Luar biasa. Itu berarti nilai kebajikan yang kita yakini adalah tentang kebersihan. Ya. Kalau misalnya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ yang ingin kita sampaikan ke anak-anak? Kerapian. Apalagi Ibu? Disiplin. Apalagi Ibu? Tanggung jawab. Ya. Jadi anak-anak ketika kita membuat sebuah kesepakatan, kita harus mengacu pada nilai kebajikan yang terkandung dalam kesepakatan itu. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan apa yang ada di sini? Saling menghargai, sopan santun. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya. Sudah semua memahami tentang nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Tujuannya kita apa? Untuk kebaikan anak-anak. Semua yang kita lakukan bermuara untuk kepentingan peserta didik kita. Karena itulah yang diinginkan oleh penyampaian dari Hajar Dewantara. Berpihak kepada murid. Lanjut Bu. Nah, segitiga restitusi. Restitusi tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Awal saya mempelajari tentang segitiga restitusi, mungkin saya sudah berdiskusi dengan Bapak Ibu. Ini bagaimana memasukkan di
mengubah anak-anak ini dengan segitiga restitusi. Sampai ada pengalaman teman kita melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak bayinya sampai 78 kali, Bapak Ibu. Masya Allah sekali. 77 kali 7 kali di dalam sehari. 77 kali. Ya kan? Lagu sudah. Saking luar biasanya usahanya dari Bapak Ibu untuk memperbaiki anak-anak. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama validasi menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan tentang keyakinan. Saya sempat bertanya, bagaimana memperbaiki kesalahannya, misalnya anak-anak kita yang ya, kita semua tahu anak-anak kita kan anak luar biasa, anak-anak emas. Namun ternyata memang segitiga restitusi ini tidak bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena kira-kira menurut Pak Raymond, kalau ada kasus anak-anak ini sudah sampai apa kasus anak itu ya? Bolos. Cucu ayam dulu. Bolosnya 77 kali. Bolosnya sudah 77 kali. Apakah tidak ngomong dengan dia menstabilkan identitas dia? Menanyakan alasan dia kenapa mau melakukan itu? Ternyata diulang itu berhasil dari segitiga restitusi. Tidak. Berhasil dari makanya ada yang disebut dengan konsekuensi. Kalau sudah sepakat, silahkan Diberikan konsekuensi. diberikan konsekuensi. Namun untuk kesalahan-kesalahan yang masih bisa kita laksanakan dengan segitiga restitusi ini sebenarnya proses dialog terhadap siswa. Misalnya anak-anak kita ini melakukan kesalahan, tidak harus di hari itu juga kita laksanakan segitiga restitusi itu. Boleh besoknya, boleh 2 hari berikutnya, tapi lebih cepat, lebih baik. Supaya tidak berlarut-larut. Misalnya kayak kemarin ada siswa yang tidak datang sekolah di mata pelajaran yang soalnya di mata pelajaran saya. Sudah saya komunikasikan dengan wali kelasnya. Ternyata anaknya memang bolos sekali itu. Usaha saya dengan melakukan segitiga restitusi. Saya harus tahu dulu menstabilkan identitasnya dia. Kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa dia tidak bolos? Kan tadi di teori motivasi segala sesuatu yang dilakukan memiliki tujuan. Saya harus tahu dulu apa sebenarnya tujuannya ini. Kemudian saya harus memvalidasi tindakannya yang salah. Saya harus mengingatkan ke dia, sadarkah tidak nak? Apa yang dilakukan itu salah? Apa benarkah tindakan ini? Saya yakin anak-anak itu tahu dirinya bahwa dia salah. Dia sudah melakukan kesalahan. Ketika anak-anak sudah menyadari itu, silahkan kita menanyakan tentang keyakinan kelas. Kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas, anak-anak ini yang mana yang pelanggar? Keyakinan mana yang pelanggar? Kemudian tanyakan ke dia, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Bukan berarti kita yang harus menghukum dia. Bukan berarti kita yang harus kontrol betul-betul. Kamu harus gini. Sama-sama Bapak Ibu, kita ini sama-sama belajar. Saya juga masih banyak betul kesalahan, masih banyak betul ternyata apa ya ketimpangan yang saya lakukan dalam menghadapi anak-anak. Meskipun mungkin saya sudah kenal teorinya, tapi pelaksanaannya itu sangat luar biasa. Tapi yang namanya kita belajar pelan-pelan. Kapan lagi kalau kita tidak memulai, ya? Kemudian ini yang tadi yang saya katakan menstabilkan identitas, apa lagi? Validasi
kesalahan. Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas, nilai apa yang sudah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran, kemudian kamu ingin menjadi orang yang lanjut, Pak. Nah, sudah sampai kesimpulan. Kan senang, sudah mau selesai. Dan ada guys, sudah sampai kesimpulan. Oh, ice dulu sampai kesimpulan. Oke, boleh sambil duduk aja ya. Karena mungkin sudah gelap, sudah siang, semakin siang semakin hot, ya, hot. Oke. Nah, sekarang kita mau main apa ya biasanya? Oke, konsentrasi aja ya. Sekarang saya minta hai. Halo. Halo. Hai. Saya minta semua Bapak Ibu tolong memperhatikan saya butuh kebutuhan saya diperhatikan. Bapaknya lagi gak ada? Ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Sebaliknya, saya minta Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Apa yang bagus? Belum Bapak Raja. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Pak ya. Jangan. Oke. Ayam bebek. Sekali lagi, katakan apa yang saya katakan. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam. Bebek. Bebek bebek. Bebek. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa ayamnya? Ayam. Semua salah. Saya paham sekarang panas konsentrasinya Bapak Ibu sudah buyar semua. Tidak ada dengan konsentrasi ternyata dari pertanyaan ini. Pertanyaannya tadi apa? Ikuti katanya. Ibu kata apa yang apa saya katakan? Ibu apa yang langsung sadar? Berapa ayam? Fokusnya Ibu ngobrol dulu untuk kita semua. Dapat tebakan. Oke, kesimpulan. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik ke arah yang positif. Kembali lagi kepada tujuannya kita semua mengarah ke anak-anak. Meskipun itu sebenarnya sesuatu yang sudah lama kita tahu, tapi kadang ego kita nih yang tidak menerima. Nah, begitu teori kan? Saya juga selalu pasti mengatakan itu. Nah, menurut Kanada saya mengutip kata-kata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Hai. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya paparkan, ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih tahu, saya lebih paham tentang disiplin positif, tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Saya menyampaikan ini sebagai salah satu bentuk
Setuju Bapak Ibu? Setuju. Pelan-pelan kita sama-sama memperbaiki. Kemudian yang terakhir Bu, ini ada refleksi. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya paham bahwa nanti boleh diisi. Kemudian adakah hal yang perlu ditinjau mengenai aturan atau disiplin, penegakan disiplin positif di sekolah kita? Itu kalau ada menurut Bapak Ibu apanya yang kita harus tinjau, apanya yang kita harus perbaiki? Dan kita mencari sama-sama nih, dan tidak mungkin cuma dari kesepakatannya kepala sekolah saja. Tidak. Segala sesuatu yang namanya kesepakatan melibatkan seluruh orang yang ada. Tidak cuma dari satu pihak. Itu bukan kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada menurut Bapak Ibu yang kita harus perbaiki apa, silahkan nanti boleh dituangkan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Silahkan menikmati hidupnya, ala kadarnya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Ingin mengingatkan kembali sekalian, nanti pas di sini berkumpul untuk besok nanti anak-anak diingatkan lagi apakah sepakat besok anak-anak yang pagi